أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ثم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, khususnya kepada para siswa Yayasan Pendidikan Safiatul Amaliyah yang sangat disayangi dan dicintai. Marilah kita mengawali khutbah ini dengan senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa limpahan karunia yang paling tinggi diberinya kepada kita berupa limpahan iman dan takwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu menjadikan pribadi kita menjadi orang mukmin, yang dengan itu menjadikan pribadi kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur serta taat atas apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga semaksimal mungkin kita melakukan apa yang menjadi larangannya untuk tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang menjadi larangan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Salam dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul akhir zaman yang menjadi suri teladan dalam kehidupan buat orang-orang mukmin. Kepribadiannya yang dikenal dengan uswatun hasanah menempatkan pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tertandingi di antara manusia-manusia yang pernah hidup di atas dunia ini, sehingga beliau dalam satu sabdanya menyebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bagaimana mungkin seorang utusan kalau tidak memiliki akhlak yang tinggi akan memberikan contoh kepada orang-orang yang akan dirubah akhlaknya? Itu hanya ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya setiap mukmin di mana saja berada harus dan wajib mencontoh kepribadian Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan, yang dengan itu terbangunlah umat yang berakhlakul karimah, terbangunlah umat yang memiliki kepribadian yang agung, kepribadian yang mulia, dan akidah yang tangguh dibanding dengan umat-umat yang lain. Pantas kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas datangnya Rasul Muhammad SAW yang mengajarkan kebaikan-kebaikan di atas dunia. Bahkan ada satu lagi kesempatan, dengan izin Allah syafaatnya nanti akan memudahkan segala urusan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Saudara kaum muslimin, para siswa pendidikan Safiatul Amaliyah yang dimuliakan Allah, baru saja berganti tahun dari 2022 ke 2023. Berbagai perspektif pandangan dari berbagai status orang. Mungkin para pedagang, dia akan berpikir bagaimana meningkatkan usaha dagangnya, membuka branch, menghasilkan keuntungan-keuntungan yang luar biasa. Prediksi-prediksi ini itu hal yang biasa. Begitu juga dengan berbagai profesi yang lain. Bahkan seorang pelajar pun ketika dia masih menduduki pendidikan yang menengah maupun atas, dia punya prediksi ketika ditanya mungkin oleh gurunya
oleh orang-orang sekitarnya nanti setelah tamat dari sekolah menengah maupun sekolah atas, apa yang ingin dicapai? Ada yang menjawab mengambil fakultas kedokteran, itu seolah yang paling unggul. Jarang ada mengambil fakultas sastra, apalagi fakultas budaya dan sebagainya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semua memiliki prediksi yang terbaik ke depan itu. Tentu hal ini adalah hal yang positif, menggiring kita kepada sesuatu yang positif dalam kehidupan, baik dalam kehidupan agama, bangsa dan negara. Tetapi ketika kita masuk kepada prinsip-prinsip ajaran Islam, mari kita telaah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Maknanya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan bekal apa yang kelak dibawa di hari depan, di hari esok. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dari apa yang kamu perbuat dalam kehidupan ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dalam Islam, perspektif pandangan ke depan itu tidak menunggu peralihan tahun, tidak menunggu harus peralihan bulan, waktu dan sebagainya, tapi setiap saat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orientasi dari setiap mukmin pada posisi apapun dia tidak lain adalah bagaimana di dalam menjalani hidup ini, bekal apa tentang hari depan yang sudah dilakukannya, yang dipersiapkannya. Itulah hari depan yang paling baik, lighad, yaitu yaumil akhir. Masyarul muslimin rahimakumullah, para siswa pelajar Safiatul Amaliyah rahimakumullah. Tentu kita akan menyadari bahwa orientasi hidup seorang mukmin itu tidak hanya di dunia. Untuk apa kita berlomba memperbanyak saldo di rekening kita? Beberapa waktu yang lalu ada siaran televisi swasta, bagaimana para artis-artis itu memamerkan saldo rekeningnya dengan bermiliar-miliar yang luar biasa. Toh akhirnya dengan saldo yang banyak itu muncul perilaku orang-orang yang bakhil, yang pelit. Apa gunanya? Ada juga orang dengan meraih gelar akademis yang luar biasa, boleh jadi tidak cukup 3, bahkan mungkin sampai 7 gelar akademisnya, gelar profesor dan sebagainya dengan berbagai ahlinya. Memang di dunia merupakan nilai yang lebih dalam pandangan mata manusia. Tapi untuk apa dengan ilmu yang begitu luas kalau hanya dengan ilmunya justru dia menjadikan seorang yang sombong? Untuk apa seorang penguasa, pejabat, pemimpin yang dengan kekuasaan itu justru bisa membuat orang susah dengan kebijakan-kebijakannya, putusan-putusannya? Tidak ada nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang dinilai? Bagaimana dengan posisi status sosial itu mengantarkan dia menjadi orang yang punya modal besok menghadap Allah di yaumil akhir. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat-nikmat yang diberi Allah itu akan ada pertanggungjawabannya nanti di yaumil akhir. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah orientasi hidup bagi seorang mukmin. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Silakan Anda untuk bekerja, berbuat, meraih dunia ini seolah-olah tidak pernah mati, terus-menerus hidup. Tapi jangan lupa untuk akhiratmu, besok akan dicabut nyawamu dan segera menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mengejar dunia tidak salah, tapi harus ada orientasi dunia yang punya nilai bagaimana mengejar kehidupan akhirat itu. Tak sedikit orang yang mencari kaya dalam kehidupan ini justru yang memunculkan kesombongan, keangkuhan. Peradaban manusia sebelum peradaban yang sekarang ini sudah pernah dicontohkan. Seorang ahli ekonom di zaman Fir'aun yang bernama Qarun,
hartanya sangat luar biasa, ditimbunnya hartanya sangat luar biasa, bahkan ratusan ekor unta hanya untuk mengangkat gembok gudang-gudangnya. Bagaimana harta yang dikumpulkan itu? Toh Qarun menjadi orang yang terpelit, terbakhil di atas dunia ini. Itulah contoh sudah pernah terjadi dalam peradaban kehidupan manusia. Dia hanya dikenal dengan perilaku negatifnya, bukan perilaku positifnya. Tapi sadarkah kita itu di daerah-daerah pinggiran dari kota kita ini, daerah pantai, daerah perbatasan, di sana ada masjid-masjid yang sederhana, ada musola-musola yang sederhana, tapi tabung infaknya, keikhlasan mereka hanya 1.000-2.000 rupiah, itu bisa membangun masjid, bisa membangun musola yang sedemikian rupa. Bukankah ini bekal yang akan mereka hadapkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sehingga dengan itu menjadi saksi mereka menjadi hal-hal orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil akhir. Keikhlasan mereka menyumbang yang sedikit itu, berimpak yang sedikit itu, menghilangkan penyakit bakhil dan pelit di atas dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu Allah mengingatkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah, ingatlah setiap diri kita masing-masing, apa modal yang kita siapkan untuk akhirat. Karena kita tahu dan kita beriman kepada peristiwa akhirat. Wal akhiratun khairun wa abqa. Hari akhirat itu jauh lebih baik fasilitasnya dari atas dunia ini, bahkan kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ketahuilah bahwa akhirat itu khair, lebih baik, sangat lebih baik minal ula, dari dunia ini. Ini yang perlu kita camkan dan kita sadari, bahwa kelak kita akhir daripada tujuan kehidupan ini tidak ada lain adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika ada surat datang dari gubernur memanggil di antara kita 4 hari sebelum hari hanya, pasti kita sudah mempersiapkan. Boleh jadi busana kita yang terbaik, boleh jadi parfum kita yang paling bagus, kendaraan kita, bahkan tutur bahasa pun harus kita latih baru menghadap gubernur. Takut nanti andai kata salah dalam bertutur kata di hadapan seorang gubernur. Begitu juga dengan yang lain. Tapi kelak bagaimana kita nanti berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak dengan kata-kata. Al-yauma, pada hari di mana yang berkata itu adalah kedua tangannya, dan yang menjadi saksi kedua kakinya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di mana pada hari itu semua mulut terkunci. Sepintar-pintarnya dia berbahasa, berkata ketika di dunia, itu dikunci Allah nanti di akhirat. Siapa yang bicara menjadi saksi? Wa tukallimuna aydihim. Kedua tangannya akan bercakap menjadi saksi apa yang sudah diperbuatnya. Boleh jadi tangannya yang kanan lebih banyak memberi, sementara tangan kirinya disembunyikan, tidak perlu menyebut pemberiannya itu. Watashhadu arjuluhum, kedua saksi kaki menjadi saksi dalam perjalanan hidup ini. Kemana kaki itu digunakan? Tentu pada saat hari ini lewat media pendidikan kita, pergi ke sekolah, pergi ke perguruan untuk menuntut ilmu, atau ke tempat-tempat yang lebih baik dalam rangka untuk membangun kepribadian yang baik itu. Oleh karena itu, apa yang menjadi orientasi akhirat ini menjadi nilai yang sangat tinggi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Inilah bagian yang diingatkan Allah kepada kita, bahwa setiap saat, setiap detik, apa yang bisa kita siapkan bekal nanti di akhirat. Kalau hari ini pelajar, tiba saatnya nanti menjadi mahasiswa, pada waktu gilirannya menjadi orang dewasa, dan pada saatnya tiba dia sudah akan meninggalkan dunia ini. Semua harus kita isi dengan apa yang bisa bermanfaat. Kita gunakan manfaat itu.
Kalau dia menjadi seorang pengusaha, banyak saldonya, tapi banyak juga infak dan sedekahnya. Kalau dia menjadi orang berilmu, banyak ilmunya, tapi disampaikan bukan karena kesombongannya, keikhlasannya, memberitahu kepada orang yang tidak tahu atau mengingatkan kepada mereka yang belum sadar. Bagi mereka menjadi penguasa dan pejabat, sadar dia itu merupakan amanah yang tanggung jawabnya cukup besar, bukan hanya di dunia, tapi kelak nanti di akhirat. Oleh karena itu masing-masing kita punya tanggung jawab. Pada saat tanggung jawab itulah kita isi dengan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelak inilah yang akan menjadi nilai terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menyiapkan bekal sebesar apapun bekal itu dalam mengantarkan kita nanti menjadi hamba-hamba yang taat, hamba yang patuh, hamba yang salih dengan segala fasilitas yang kita rindukan. Itulah surganya yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Mari secara maksimal apa yang bisa kita lakukan, bukan karena status yang masih rendah, tetapi keikhlasan dan keridhaan kita sembari rasa syukur yang kita hidupkan dalam diri kita. Itulah bagian dari keindahan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kelak akan kita tuai, akan kita panen nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yafuzal mustaghfirin wa najatat taibin.